Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini bertemu kembali pada demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, ibu pengajar praktik saya, Ibu Erma Suryani. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen dari profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama adalah mandiri, lalu kreatif, dan bernalar kritis. Pada mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dipilih. Lalu kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas mereka sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, dan berdampak. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Sedangkan yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan yang ingin ditampilkan adalah menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga terlibat aktif di dalam proses belajarnya sendiri melalui program satu murid, satu buku atau SAMU 1. Perumusan strategi pelaksanaan program. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan EA atau Inquiry Apresiatif melalui desain 5D Cycle atau Bagja. EA atau Inquiry Apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep EA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider pada tahun 2016. Tahapan yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan berliterasi murid. Lalu bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasinya dalam memahami isi bacaan di kelas sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga terlibat aktif di dalam proses belajarnya sendiri. Lalu tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah pertama yang berdiskusi dengan kepala sekolah, lalu kemudian padarkan guru tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi selama ini dapat berhasil. Berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik apa saja yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Lalu rencana untuk melibatkan suara atau pilihan ataupun kepemilikan murid, yaitu dengan melakukan sesi diskusi bersama murid untuk menguatkan ide ini pada tahapan awal. Lalu aset atau kekuatan ataupun sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah modal manusianya sendiri, mulai dari kepala sekolah, guru, serta murid.
Waktu yang diperlukan adalah 1 hari, sedangkan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah tahapan A atau ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini? Kebijakan sekolah mana yang mendukung peningkatan minat literasi murid? Apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Lalu mana kebijakan sekolah yang mendukung keaktifan murid melakukan kegiatan berliterasi? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi adalah observasi kegiatan literasi yang selama ini berjalan, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mengalih minat literasi murid. Lalu rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid dengan melakukan diskusi atau curah pendapat bersama murid untuk mengetahui program literasi yang sudah berjalan selama ini. Lalu melakukan curah pendapat juga mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang literasi selama ini. Lalu aset atau sumber daya mana yang diberdayakan pada tahapan ini? Yang pertama adalah modal manusianya sendiri, mulai dari kepala sekolah, guru, serta muridnya sendiri. Lalu modal fisik, ada perpustakaan dan juga ruang kelas. Lalu yang terakhir adalah modal politik, adanya kebijakan dari sekolah. Waktu yang diperlukan hanya 1 hari, lalu penanggung jawab untuk tahapan ini adalah calon guru penggerak. Kemudian yang ketiga, G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika budaya literasi tercapai? Lalu bagaimana perasaan kami memilih murid yang literat? Apa saja hal-hal baru yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya mandiri dan aktif berliterasi? Apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mempertahankan budaya literasi mandiri? Lalu tindakan yang diperlukan dari pertanyaan ini adalah mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan yang dirasakan sebelum juga sesudah melakukan samu saku atau 1 murid 1 buku, lalu memajangnya di kelas masing-masing. Rencana ini melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid, melakukan sesi berbagi bersama murid untuk melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksananya program Samusaku, bertujuan meningkatkan keaktifan literasi murid. Lalu aset atau sumber daya apa yang diberdayakan? Modal manusianya, murid juga rekan guru. Waktu yang diperlukan hanya 1 hari, penanggung jawabnya calon guru penggerak. Tahapan yang berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Lalu berapa lama? Target mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi. Lalu apa? Tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai budaya mandiri dan juga aktif berliterasi. Dan bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah. Tindakan yang diperlukan dalam mendapatkan jawaban tadi adalah mendiskusikan rancangan program Samusaku dengan wali kelas, lalu mendata buku yang ada di tiap kelas ataupun perpustakaan, mengkoordinasikan rancangan jadwal pelaksanaan Samusaku dengan wali kelas, lalu membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Lalu rencana apa yang melibatkan pilihan suara juga kepemilikan murid? Yang pertama, membentuk komite kelas terkait kepengurusan program terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawab dari karya. Lalu mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program Samusaku, baik menghias pojok baca, jadwal membaca buku, dan cara penyampaian isi buku. Lalu aset atau sumber daya apa yang diberdayakan? Mulai dari modal manusianya, yaitu rekan guru serta murid, modal fisiknya dari ruang kelas, buku bacaan, dan sosial media sekolah.
Lalu modal sosialnya adalah kolaborasi warga sekolah. Waktu yang diperlukan kurang lebih 3 hari. Penanggung jawab calon guru penggerak. Tahapan yang terakhir A adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Lalu apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Dan siapa yang bertanggung jawab memonitor agar Samosaku tetap nyaman dan berkelanjutan? Dan terakhir, kapan Samosaku dapat mulai diwujudkan? Tindakan yang diperlukan adalah menyusun tim pemantau terdiri dari kepala sekolah dan guru. Tim pelaksana adalah wali kelas, lalu kemudian membuatkan SK tugas, tim pemantau maupun tim pelaksana. Mengajak orang tua murid turut serta memantau perkembangan literasi siswa, menyusun jadwal pelaksanaan di dalam 1 semester. Rencana melibatkan suara pilihan kepemilikan murid adalah mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan komite kelas, ketua sebagai controlling target membaca siswa di kelasnya, sekretaris pencatat buku yang dibaca, dan penanggung jawab karya sebagai pengatur majalah dinding dan portofolio hasil resume di kelas. Lalu aset atau sumber daya apa yang diberdayakan? Modal manusianya dari kepala sekolah, guru serta murid, modal fisiknya, ruang kelas, buku bacaan, media sosial di sekolah, dan modal sosialnya, kolaborasi warga sekolah. Waktu yang diperlukan kurang lebih 2 hari, penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak. Apa sih Samosaku itu? Samosaku, 1 murid, 1 buku adalah sebuah program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking dengan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. 1 murid, 1 buku, Samosaku diharapkan dapat menyelesaikan 1 buku untuk dibaca, kemudian diceritakan kembali. Program ini melibatkan kepemimpinan murid, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Latar belakangnya, perencanaan program berbasis data. Berdasarkan data dari rapor pendidikan, diperoleh data nilai literasi yang rendah belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam membaca buku dan menulis masih kurang, sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan di sekolah untuk mewujudkan siswa yang literat. Sedangkan kebermanfaatan program, pelaksanaan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang mengujikan kompetensi literasi siswa. Gambaran umum program Samosaku, 1 murid, 1 buku. Pembiasaan membaca Senin sampai Jumat. Membaca buku kurang lebih 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sabtu, mereka menuliskan atau menceritakan kembali isi buku. Gambaran umum program kegiatan ini terjadwal. Senin hingga Jumat pagi, siswa membaca buku pilihannya. Hari Sabtu, siswa menyajikan informasi apa yang mereka dapat dari buku tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Hasil berupa tulisan dipajang pada mading selama seminggu. Kemudian diportofoliokan dan diganti karya yang baru. Sedangkan lisan dapat direkam oleh guru, kemudian diposting di sosial media sekolah. Siswa diberi ruang komentar untuk saling menilai atau memberi masukan umpan balik terhadap sajian informasi yang disajikan siswa lain. Buku yang sudah dibaca seluruh anggota kelas dapat ditukar dengan buku dari kelas lain ataupun perpustakaan.
Untuk tertib pelaksanaan program, dibentuk komite kelas terdiri dari ketua, sekretaris, ketua mading, dan ketua portofolio. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 3.3 kali ini. Kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.